wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanir Zakia Putri, NPMG 1A022036. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan menjelaskan kode-kode HTML dan CSS yang saya gunakan untuk membuat website yang bertemakan ekonomi. Nah, website yang saya buat ini yaitu e-commerce yang menjual bakso. Oke, kita langsung saja ke webnya. Dadah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan kode HTML halaman home. Pada halaman home ini, kita menentukan struktur dan tata letak elemen-elemen untuk memberikan pengalaman yang menarik dan informatif pada pengunjung. Di bagian halaman home ini, terdapat .html yang mendeklarasikan versi HTML sebagai HTML layout, menyatakan bahasa dokumen sebagai bahasa Inggris. Selanjutnya ada tag head. Tag head ini berisi metadata tentang dokumen HTML termasuk judul, style sheet, dan sumber daya eksternal. Lalu ada title. Title ini menetapkan judul halaman web sebagai food website. Lalu ada link rel style sheet verb style CSS. Kode ini berfungsi untuk menghubungkan file CSS eksternal bernama style CSS untuk penataan tampilan. Lalu ada link rel style sheet. Link HTTPS ini merupakan link yang memberikan URL untuk mengambil file CSS dari font Awesome versi 6.1.1. File ini berisi definisi gaya untuk icon-icon font Awesome yang dapat digunakan dalam proyek web. Selanjutnya ada bagian body. Body ini berisi konten dari dokumen HTML. Lalu ada section ID. Section ID ini mendefinisikan sebuah bagian dengan ID home. Lalu nav mewakili bagian navigasi. Selanjutnya ada div class sama dengan logo berisi gambar. Di sini ada src image logo png. Ini adalah letak foto atau logo yang tersimpan, yaitu di folder image dengan nama logo png. Lalu ada ul. Ul ini mewakili daftar tak terurut untuk menu navigasi. Di dalam ul ini terdapat item daftar li dengan tautan A ke home HTML, about HTML, menu HTML, dan order HTML. Saya akan menjelaskan bagian body ini secara langsung pada hasil webnya. Title food website ini akan menampilkan nama websitenya, yaitu food website. Lalu ada div class logo, image logo png. Ini kita gunakan untuk memasukkan logo food. Logo ini yang akan menjadi identitas dari web kita. Ketika pelanggan atau pengguna membuka website kita dan melihat logo ini, mereka akan langsung mengerti dan paham bahwa website tersebut adalah e-commerce dari produk kita. Lalu ada full dengan item daftar li dengan tautan A ke home HTML, about HTML, menu HTML, dan order HTML. Ini digunakan ketika kita mengklik home, maka akan masuk ke halaman home. Seperti ini. Kita akan langsung mendeklarasikannya di web. Ketika kita klik home, maka akan masuk ke halaman home, dan ketika kita klik about, langsung masuk ke halaman about. Kita klik menu akan masuk ke halaman menu, dan kita klik order akan masuk ke halaman order. Selanjutnya ada div class icon. Div class icon ini berisi icon font Awesome untuk elemen visual di bagian navigasi, seperti icon pencarian, icon like, dan icon atau icon suka, dan juga icon keranjang. Lalu ada div class main. Div class main ini mewakili konten utama dari website kita. Lalu ada div class main text dengan heading 1, the delay of flavored meatballs. Saya menggunakan BR ini agar flavored meatballnya menjadi heading baru, tetapi terletak di bawah the delay of. Main text ini berguna untuk membuat judul. Selanjutnya ada div class main image. Div class main image ini berisi gambar yang akan digunakan pada halaman home. Ini adalah hasil running dari kode div class main text yang berisi heading 1, di mana flavored meatball terletak di bawah the delay of, dan ini adalah gambar yang kita masukkan dalam div class main image tadi. Selanjutnya ada tag p. Tag p ini berisikan paragraf yang akan muncul dalam website, yaitu paragraf ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan halaman about use. Bagian atas dari kode HTML halaman about ini sama seperti kode HTML di awal halaman home. Kita langsung kepada inti halaman about, di mana div class about, ID about ini adalah div dengan class about dan ID about. Class ini mungkin digunakan untuk memberikan gaya atau tata letak tertentu, dan ID about dapat digunakan untuk merujuk ke bagian about use tertentu melalui tautan dalam halaman. Selanjutnya ada div class about main. Div class about main ini adalah div utama yang mengelompokkan elemen-elemen yang terkait dengan bagian about use. Lalu ada div class image src, image bakso. Div class image ini adalah div yang berisi gambar yang mungkin menampilkan suasana atau gambaran tentang bisnis makanan, yang yaitu gambar bakso, karena website yang kita buat adalah e-commerce penjualan bakso. Gambar tersebut diambil dari sumber yang disediakan di atribut src. Lalu ada div class about text. Div class about text ini adalah div yang berisi teks dan informasi tentang e-commerce. Selanjutnya ada heading 1. Heading 1 ini adalah elemen heading level 1 yang menampilkan judul about use. Pengguna teks pan di dalamnya dapat memberikan gaya khusus atau pemformatan tambahan. Lalu ada heading 3. Heading 3 the delay of flavored meatball ini adalah elemen heading level 3 yang mungkin berfungsi sebagai subjudul atau slogan yang mencerminkan esensi dari e-commerce. Dalam hal ini yaitu
the delight of flavored meatball. Selanjutnya ada tag P. Tag P ini merupakan paragraf yang akan dimunculkan dalam website e-commerce kita. Tag P ini adalah paragraf yang berisi deskripsi atau cerita tentang bisnis makanan, memberikan informasi tentang penggunaan bumbu dan rempah, kreativitas dan penyajian serta tujuan dari bisnis e-commerce ini, memberikan pengalaman kuliner yang mendalam dan tak terlupakan kepada pelanggan. Secara keseluruhan, halaman About Us ini menggambarkan tentang identitas dan nilai bisnis makanan, menjelaskan pengalaman kuliner yang ditawarkan dan mengundang pengunjung untuk menikmati kelezatan setiap sajian bakso yang kami tawarkan. Ini adalah halaman dari About Us. Gambar logo bakso ini merupakan image yang kita tambahkan pada kode HTML sebelumnya. Di bagian div class image dengan image src bakso 2 jpeg. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode HTML pada halaman menu. Sama seperti halaman-halaman sebelumnya, dari tag.html hingga navigasi ini sama seperti kode di halaman home dan about. Kita langsung masuk ke halaman menu. Di halaman menu ini menampilkan menu makanan dari e-commerce kita. Yang pertama yaitu div class menu ID menu. Ini adalah div dengan kelas menu dan ID menu. Kelas ini mungkin digunakan untuk memberikan gaya atau tata letak tertentu dengan ID menu, dapat digunakan untuk merujuk ke bagian menu tertentu melalui tautan dalam HTML. Selanjutnya ada heading 1, or span menu span heading 1. Elemen heading level 1 ini menampilkan judul, or menu, penggunaan teks span juga di dalamnya dapat memberikan gaya khusus atau formatan tambahan. Selanjutnya div class box. Div class box ini adalah div dengan kelas menu box yang mungkin digunakan untuk mengelompokkan kartu-kartu menu. Lalu ada div class menu card. Div class menu card adalah merepresentasikan satu item dalam menu. Div class menu image. Image src bakso banget. Image src ini adalah alamat untuk menautkan image pada kode HTML. Div class menu card, class of solid forward. Ini adalah ikon hati yang kita gunakan dalam halaman menu, seperti ikon hati ini. Lalu ada div class menu heading 2 dan heading 3. Div class menu info ini adalah div yang berisi informasi detail tentang suatu menu. Di heading 2 ini menampilkan judul dengan bakso bakar. Ini adalah elemen heading level 2 yang menampilkan nama menu yaitu bakso bakar. Selanjutnya ada heading 3. Heading 3 ini memiliki ukuran lebih kecil dibandingkan heading 2, yaitu menampilkan harga menu. Harga dari bakso bakar ini adalah 10.000. Selanjutnya div class menu icon. Div class menu icon ini adalah div yang berisi icon bintang. Icon bintang dari font awesome yang menunjukkan rating atau penilaian untuk menu. Lalu ada A+ solid first start. Ini adalah elemen yang menunjukkan satu tingkat rating atau penggunaan beberapa elemen icon bintang menunjukkan rating yang lebih tinggi. Karena ini ada 4, berarti ada 4 bintang yang ditampilkan dalam halaman. Kenapa yang bawahnya ini berbeda? Karena pada kode ini hanya menampilkan setengah bagian dari bintang. Seperti ini. Lalu ada tag a curve, hashtag class menu, btn, order now. Ini adalah tautan link dengan teks order now yang kemungkinan mengarahkan pengguna ke halaman pemesanan atau tindakan serupa. Secara keseluruhan, halaman menu ini menyajikan item menu dengan gambar, rating, dan opsi pemesanan dengan desain yang bersih dan informatif dan elemen visual seperti ikon hati dan bintang untuk menambah data klik pada tampilan menu. Yang terakhir yaitu halaman order. Halaman order ini pada bagian tag.html sampai nav juga sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Di halaman order ini, kita memasukkan from action hashtag. Ini adalah elemen from HTML yang mendefinisikan awal formulir. Atribut action hashtag menunjukkan bahwa data formulir akan dikirim ke URL yang sama, yaitu yang berarti formulir tersebut akan dihandle oleh script pada halaman yang sama. Setiap blok div class input ini merepresentasikan suatu field atau input dalam formulir. Input type text adalah field input untuk nama pengguna. Tipe data adalah text dan menyediakan placeholder your name atau your email, your number, how many order, food name, your address untuk memberikan petunjuk kepada pengguna tentang informasi apa yang diharapkan. Lalu ada or have hashtag class order btn order now. Sama seperti sebelumnya, ini adalah tautan link dengan tautan order now yang memungkinkan besar digunakan sebagai tombol untuk mengirimkan formulir. Atribut have hashtag menunjukkan bahwa tautan ini tidak akan mengarahkan ke halaman baru, tetapi mungkin digunakan untuk mengaktifkan script JavaScript atau mengelola formulir dengan menggunakan JavaScript. Karena di website kita ini tidak menggunakan JavaScript, maka dia akan terhenti pada halaman ini. Secara keseluruhan, formulir ini meminta pengguna untuk memberikan informasi pribadi seperti nama, email, nomor telepon, alamat, serta detail pemesanan, serta jumlah dan nama makanan yang ingin dipesan. Setelah diisi, pengguna dapat menggunakan tautan order now untuk mengirimkan formulir. Di sini kita akan mengisi nama pelanggan, lalu number, nomor telepon, lalu food name. Ini nama makanan yang kita pesan, lalu email kita, terus berapa banyak kita order, dan selanjutnya adalah alamat. Bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan kode style CSS yang saya gunakan dari website. Pada style CSS ini saya memasukkan beberapa style CSS untuk 4 halaman website. Bagian section pertama yaitu untuk halaman home dan juga navigasi. Selanjutnya ada style CSS untuk halaman about, lalu ada style CSS untuk halaman menu, dan yang terakhir yaitu style CSS untuk halaman order. Namun di bawahnya order ini terdapat webkit scrollbar yang digunakan untuk menycroll halaman apabila kurang dari lebar halaman tersebut.